sharing, dan belajar lagi. Ya, tentunya tentor kali ini tetap dari Bapak Dr. Wahyu Triasmara. Salam hormat terlebih dahulu saya aturkan kepada Pak Dr. Wahyu. Di sini beliau sudah hadir, empatkan, walaupun dalam kesibukan trainingnya, Bapak. Terima kasih banyak. Kemudian ada manajemen dari DRW Corpora Indonesia. Baik, di sini alhamdulillah sudah join 279. Ada yang dari Cina, ada yang dari Hong Kong, Masya Allah ya. Seluruh dunia ini hadir dalam eh, Zoom ngobar kita ya. Semoga nanti bisa reach ke 500 lagi insya Allah ya. Karena memang kita sudah agak mundur 15 menit teman-teman sekalian. Jadi insya Allah kita langsung mulai aja pada Bapak Dr. Wahyu Triasmara. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Monggo. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini ya sudah bisa turut hadir. Jadi kita turut hadir di acara ngobrol bareng, diskusi bareng, sharing bareng pada malam Jumat kali ini. Mohon maaf kalau waktunya berubah-ubah karena memang hari ini saya masih ada pelatihan. Oleh karena itu, ini mumpung masih istirahat, kita agendakan malam Kamisan ini bisa kita isi lagi dengan materi-materi yang insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat seluruh beauty consultant DRW Skincare Indonesia. Nah, teman-teman, para ibu rumah tangga, para wanita hebat, para wanita super mom yang di sini juga sedang berjuang untuk masa depan diri keluarganya, karena cepat ya yang memperjuangkan ya teman-teman ya. Kita nggak bisa bergantung kepada orang lain, kita hanya boleh bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, buat teman-teman semuanya, beauty consultant di DRW Skincare, insya Allah hari ini langkah-langkah kita di sini yang sedang memperjuangkan diri kita untuk bisa lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Insya Allah kita sudah di jalan yang benar. Tinggal bagaimana semangat itu terus ditumbuhkan, tinggal bagaimana konsistensi itu terus dihidupkan. Supaya apa? Supaya kita semua bisa mencapai tujuan kita, bisa mencapai apa yang diimpikan, diharapkan di masa-masa yang akan datang. Oke, next. Mas Viro. Oke. Jadi saya ingin malam hari ini kita kembali lagi berkomitmen ya teman-teman. Kita kembali lagi berkomitmen untuk terus mau belajar, dan belajar. Karena belajar itu kembalinya, manfaatnya, keuntungannya pada siapa? Pada diri kita. Pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, saya sendiri juga teman-teman sekalian, saya yakin sekali bahwa semuanya di sini hadir dan bersemangat untuk terus belajar dan mengupgrade ilmunya. Khususnya malam hari ini kita belajar mengenai bisnis, begitu ya. Latih, latih, dan latih. Karena apa? Karena menjadi seorang yang profesional, menjadi seorang ahli, menjadi seorang yang dipercaya integritasnya itu harus terus dilatih, dan latih. Setuju ya teman-teman ya? Nah, terus selanjutnya kita perlu fokus, dan fokus. Karena apa? Karena saya paham betul bahwa di sini sebagian besar dan bahkan 90% itu adalah seorang ibu rumah tangga yang fokusnya banyak terbagi-bagi untuk anak, untuk suami, untuk dirinya sendiri, untuk mengurus rumah, dan lain sebagainya. Saya yakin teman-teman di sini semuanya adalah wanita-wanita hebat yang bisa mengatur setiap kegiatannya, agenda-agendanya dengan sebaik-baiknya. Supaya tetap apa? Fokus, dan fokus.
Selanjutnya, konsisten, konsisten, dan konsisten. Nah, pelajaran kita malam hari ini salah satunya yang akan kita bahas adalah tentang konsistensi. Karena apa teman-teman? Karena di sini para beauty consultant ini pasti punya mimpi besar, pasti punya harapan yang banyak. Oleh karena itu, tadi saya minta teman-teman untuk menulis ya, untuk menulis apa mimpinya, apa harapannya, dan bahkan kita itu harus punya optimisme bahwa bisa hidup sehat, bahagia di usia 80, 90, dan 100. Karena penelitian menyebutkan bahwa salah satunya di Okinawa, Jepang, itu banyak sekali para perempuan yang berusia 100 tahun dan mereka masih tetap sehat, bugar, walafiat. Nah, oleh karena itu kenapa kita harus terus memiliki optimisme, membangun semangat-semangat untuk bisa hidup bahagia, sejahtera, panjang usia, bisa beribadah maksimal supaya nanti bawa bekalnya banyak. Itu salah satunya adalah karena memang secara riset bahagia itu salah satunya dapat membantu kita untuk sehat, untuk membantu kita untuk panjang usia. Gitu ya teman-teman ya. Nah, berhubung di sini adalah sebagian besar dan bukan sebagian besar, semua pesertanya adalah beauty consultant di skincare. Oleh karena itu, saya pengen mengajak semuanya di sini bisa bahagia bersama-sama. Nah, harus jujur ya, harus jujur bahwa tadi ketika teman-teman menuliskan mimpinya, menuliskan aktivitas hariannya, itu harus jujur dari dalam hati teman-teman sendiri bahwa mimpi-mimpi itu memang teman-teman tulis adalah sebagai sebuah mimpi atau dream atau big goal yang ingin teman-teman capai. Komit ya, komit bahwa itu yang teman-teman tulis adalah mimpi yang ingin benar-benar teman-teman capai. Bukan sekedar menulis ala kadarnya, bukan. Tapi memang benar-benar ingin para beauty consultant ini bersama DRW Skincare bisa capai. Bisakah mencapai mimpi itu bersama-sama di sini? Bisa sekali, teman-teman. Banyak sekali yang sudah mewujudkan mimpi-mimpinya, target-targetnya, mewujudkan kesejahteraannya, memiliki rumah, memiliki aset-aset yang banyak melalui bisnis ini. Nah, oleh karena itu saya ingin teman-teman bisa menulis juga supaya apa? Supaya setiap apa yang teman-teman tulis bisa diwujudkan. Dan ada penelitiannya juga bahwa ketika big dream atau goal, target yang ingin teman-teman capai itu ditulis atau tertulis, itu cenderung lebih ada kemungkinan untuk bisa berhasil, itu jauh lebih besar. Nah, ini ada penelitiannya juga, teman-teman. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu untuk menuliskan, jangan ragu-ragu untuk bernarasi, menulis apa mimpi-mimpinya, semangatnya, juga perjuangan-perjuangannya di sosial media, teman-teman. Supaya apa? Supaya menjadi terus pengingat dari tahun ke tahun bahwa saya masih punya mimpi yang harus diperjuangkan. Tulis di kertas, tempelkan di dinding kamar teman-teman, atau di buku dream book teman-teman, buku mimpinya teman-teman. Buktikan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, ya Allah, semuanya perlahan bisa diwujudkan. Nah, tadi saya minta teman-teman untuk mencatat rutinitas hariannya. Saya pengen teman-teman jujur dari dalam hati sendiri bahwa apa yang tertulis di kertas mengenai rutinitas harian itu, apakah sudah mencerminkan bahwa diri teman-teman ini adalah seorang pebisnis? Apakah benar-benar sudah mencerminkan bahwa teman-teman yang menulis itu adalah seorang pebisnis? Atau jangan-jangan hari ini semangatnya ada untuk berbisnis, tapi dari aktivitas yang ditulis semuanya masih belum menunjukkan bahwa teman-teman itu adalah seorang pebisnis atau beauty consultant. Nah, oleh karena itu tadi saya minta untuk mencatat masing-masing itu, karena hanya para beauty consultant lah yang tahu apa kegiatan saya sehari-hari. Sehingga apakah bisa disebut bahwa diri saya ini adalah seorang pebisnis atau hanya sekedar coba-coba menjalankan bisnis. Nah, sementara itu ketika kita ingin mencapai target besar, mimpi besar, tadi yang saya sebutkan di awal, kita harus benar-benar komit, benar-benar harus fokus, benar-benar harus konsisten, harus benar-benar mau dilatih atau berlatih. Nah, oleh karena itu, kalau enggak dipenuhi yang tadi itu, ya, yang terjadi apa? Bahwa, ya itu tadi, hanya akan ala kadarnya. Apa yang didapat itu ya hanya memang sebagai hiburan saja, bukan sebagai fokusnya sebagai seorang bisnis. Dan saya sebutkan bahwa
perempuan atau wanita itu kalau mau fokus berbisnis, itu jagonya lebih-lebih dari pria. Apalagi di bisnis skincare ini. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk terus menimba ilmu, belajar bersama kita. Oke ya, tulis secara kerja. Uraian singkat kegiatan harian itu akan mencerminkan bahwa beauty consultant itu apakah memang benar-benar di sini berbisnis online-nya sudah benar-benar dijalankan dengan maksimal atau belum. Karena apa? Karena banyak ya yang menyampaikan bahwa kita susah sekali mencari pasien atau konsumen, kita kesulitan sekali bersaing dengan mereka yang menjual di Shopee atau ada yang di TikTok. Kita kesulitan sekali dengan tetangga saya yang juga menjadi beauty consultant dan jualan DIY skincare. Nah, alasan-alasan seperti itu sebenarnya alasan-alasan yang hanya ingin membuat teman-teman itu menenangkan diri teman-teman, tapi bukan memicu untuk menjadi sesuatu yang mendorong untuk beauty consultant itu bisa benar-benar serius atau fokus menjalankan bisnis ini. Next ya, next Mas Firdo. Nah, oleh karena itu, kenapa tadi saya minta untuk menulis secara singkat? Saya pengen bahwa para beauty consultant itu melihat sendiri apa yang sudah dilakukan selama ini saat ingin menjadi seorang pebisnis online yang handal atau seorang pebisnis yang serius seperti itu. Nah, oke, next. Tulis mimpi-mimpi besar teman-teman ya. Nah, harapan teman-teman. Saya bisa hidup sampai usia 60, 70, 80 tahun tanpa merepotkan orang lain. Insya Allah bisa. Dan mimpi-mimpi seperti itu, harapan seperti itu harus selalu disenandungkan, harus selalu dinarasikan, dibacakan, supaya apa? Menjadi doa, menjadi semangat, supaya fokus mau untuk konsisten menjadi seorang pebisnis online. Coba-coba, bukan sekedar coba-coba. Sekali lagi ya teman-teman ya, harus fokus untuk benar-benar mau didorong, mau disupport untuk menjadi besar bersama-sama, mencapai kemakmuran bersama-sama. Next. Oke ya, jadi tadi setelah menulis aktivitas hariannya, saya yakin di sini para ibu rumah tangga ini, para ibu-ibu ini pengen menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, pengen menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh suaminya. Nah, inilah idealnya ya. Idealnya biasanya para ibu rumah tangga ini biasanya kalau pagi ya bangun pagi, sholat ibadah, masak, nyiapin sarapan gitu ya. Terus juga untuk mengantar sekolah, bisa jadi sambil nungguin anak sekolah seperti itu. Nah, tapi yang difokuskan uh, uh, memang adalah untuk anak dan suami, tidak boleh sama sekali, karena keridoan ini adalah bagian dari proses atau kesuksesan para beauty consultant di Skincare ini. Nah, ini adalah rutinitas pagi yang umum ya teman-teman ya, yang umum, yang bahkan mungkin bagi seorang bukan penjual DRW pun juga akan melakukan itu. Nah, tapi saya ingin tahu nanti fokusnya teman-teman ada di bisnis atau tidak. Next. Jadi ketika teman-teman sudah berfokus misalnya ya bekerja pada sebuah perusahaan, ya hak teman-teman itu adalah mendapatkan gaji dari perusahaan. Dan kewajiban teman-teman adalah memenuhi kewajiban hadir dan juga jam kerja untuk perusahaan. Nah, itu supaya penghasilannya berkah gitu ya teman-teman ya. Ya sama, teman-teman ketika berfokus ingin menjadi seorang pebisnis, ya fokusnya teman-teman sebenarnya juga bukan berarti karena ini pekerjaan atau bisnis sampingan, bukan berarti apa yang teman-teman jalankan hari ini dalam menjalankan bisnis itu ya dianggapnya adalah
sekedar sampingan. Padahal teman-teman punya mimpi besar, padahal punya big dream atau goal yang besar. Nah, bagaimana mencapainya? Bagaimana untuk bisa sukses ke arah sana? Ya tentu saja prosesnya dari kegiatan harian teman-teman juga harus difokuskan pada bisnis. Setuju nggak? Pasti kalau yang mengatakan bahwa saya yakin atau saya sehari ini sudah mulai makin besar, saya yakin akan setuju bahwa kegiatan hariannya sebagian kehidupannya hariannya akan difokuskan pada bisnis. Karena kalau tidak demikian, ya sekali lagi yang terjadi apa? Ya memang akan menjadi sebuah aktivitas sampingan saja. Nah sementara pebisnis dimanapun berada, pebisnis itu memang capek teman-teman. Pebisnis itu tidurnya nggak banyak. Pebisnis itu berisiko terdepan ketika mengalami kerugian. Pebisnis itu kalau kita enggak achieve atau kita enggak menghasilkan keuntungan, yang terjadi adalah kebangkrutan. Nah, itulah yang terjadi. Tapi di sini teman-teman DRW kita update status lagi, tapi pengen jualannya laku atau tidak mau untuk mencoba keluar dari zona nyaman, misalnya nih, oh mau memulai live di apa namanya, mau memulai live di Shopee misalnya, atau mau memulai live di TikTok misalnya, atau mau memulai live di Facebook misalnya, untuk keluar dari zona nyaman, sekedar memperkenalkan, loh, oh ini ternyata Mbak Nana yang selama ini di Facebook bertahun-tahun saya berteman, tapi saya belum pernah lihat secara live, hari ini mulai mau live. Itu akan menjadi sesuatu yang tadi berbeda, menjadi sesuatu yang orang melihatnya bahwa ternyata Facebook ini masih aktif dan ternyata masih menjual DRW Skincare. Bagaimana orang tahu teman-teman itu sebagai aktif sebagai beauty consultant kalau tidak pernah menunjukkan aktivitasnya di sosial medianya. Padahal bisnis online itu ya senjatanya atau channel penjualannya yang paling utama ya di Facebook, di Instagram, di TikTok, dan juga sosial media yang lainnya. Atau hari ini ada marketplace yang bisa digunakan juga untuk memperkenalkan bisnisnya teman-teman. Nah, sekali lagi, tadi saya minta teman-teman menulis adalah ingin tahu apakah hari ini saya sebenarnya layak disebut sebagai seorang pebisnis atau hanya sebagai seseorang yang mencari peluang, namun ya hanya coba-coba. Nah, hanya coba-coba. Yang terjadi apa? Yang teman-teman dapat ya nantinya ya hanya ala kadarnya. Karena ya kita hanya coba-coba. Sekali lagi ya, kita itu hari ini, kondisi kita hari ini adalah sesuai prasangka kita, gitu kan. Allah itu memberikan sesuai prasangka hambanya, seperti itu. Ya, jadi coba teman-teman renungi lagi sehari ini apa yang sudah saya lakukan sebagai seorang pebisnis. Apakah sudah mencerminkan sebagai seorang pebisnis atau belum? Banyak sekali yang bisa dilakukan dan nanti di akhir sesi saya akan mencoba menuliskan beberapa poin-poin yang perlu teman-teman tahu, apa sih dok yang sebenarnya harus saya lakukan sebagai seorang pebisnis online yang mungkin bisa menjadi guideline. Nah, menjadi guideline aktivitas harian saya sebagai seorang pebisnis online. Next. Nah, mulai reschedule jadwal rutin harian teman-teman. Fokus, komitmen, dan insya Allah pasti bertumbuh. Insya Allah pasti bertumbuh. Setidaknya ketika teman-teman mau komit, mau fokus dan konsisten dalam bisnis, komitmen dan fokus itu akan membangun mindset teman-teman sebagai seorang entrepreneur atau pebisnis. Membangun mindset ini mahal, teman-teman. Kalaupun hari ini belum mendapatkan uang 10.000, 20.000, tapi mindset itu mahal harganya. Mahal bagaimana dok? Ketika teman-teman terbentuk mindset sebagai seorang pebisnis atau seorang pengusaha, nantinya ketika jago, handal, atau menguasai medan sebagai seorang pebisnis,
menemukan peluang atau kesempatan untuk berbisnis yang lain, yang terjadi apa? Karena udah terbiasa tuh, jadi lebih mudah. Bayangkan ketika mindset teman-teman ya masih coba-coba, masih nggak fokus, nggak konsisten, ya di depan mata ada peluang itu nggak bisa ngelihat. Di depan mata ada peluang itu nggak bisa ngelihat karena teman-teman belum terbiasa untuk menjadi atau membangun mindsetnya sebagai seorang pengusaha, yang dimana pengusaha yang handal itu pandai mendapatkan atau mengambil peluang. Pengusaha yang handal itu pandai mendapatkan peluang. Kalau intuisi teman-teman, kalau naluri teman-teman tidak dibangun dari sekarang, ya teman-teman tidak akan bisa membaca peluang-peluang itu di depan. Nah, oleh karena itu kenapa saya minta reschedule semua kegiatan teman-teman hari ini yang belum berfokus pada seorang pebisnis, mulai ditata, ditulis setiap apa yang teman-teman lakukan hari ini atau 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, bahkan sudah terschedule di tulisan catatan teman-teman. Jangan hanya belanjaannya saja yang ditulis, jangan hanya pengeluaran mingguan saja yang ditulis atau bulanan saja yang ditulis. Insya Allah nanti kegiatan yang teman-teman tulis setiap hari itu akan membuang catatan-catatan belanja teman-teman. Karena apa? Ketika teman-teman sukses menjadi pebisnis, udah nggak perlu tuh nyatet lagi pengeluaran belanja harian. Karena apa? Karena teman-teman sudah mandiri secara finansial, teman-teman sudah mencapai titik kemakmuran, sehingga membeli sesuatu barang itu akan tutup mata, akan merem. Seperti itu. Jadi mulailah hari ini untuk mereschedule kembali jadwal rutin harian teman-teman dalam berbisnis. Nah, contoh jadwal rutin pebisnis online. Nah, agar cepat mencapai kesuksesan dan kemakmuran. Nah, teman-teman perlu mendapatkan panduan bagaimana mencapai atau bagaimana menjadi seorang pebisnis online yang handal itu. Mulai bikin rutinitas harian. Nah, kalau teman-teman ini pada pegang ini enggak ya? Pada pegang pulpen dan catatan enggak ya? Nah, karena apa? Karena ternyata teman-teman fokus pada menjual online, ketika fokus pada jualan online, ternyata kalau mau dirinci kegiatannya itu dari pagi sampai sore hari, itu ya nggak habis-habis juga, teman-teman. Nggak habis-habis juga. Bayangkan ketika teman-teman punya Facebook, teman-teman punya TikTok, punya Insta, punya Shopee, dan Lazada misalnya, dan lain-lain, itu satu orang beauty consultant itu mengurus 5 lapak. Bayangannya itu kayak ngurusin 5 toko kayak gitu. Oleh karena itu, ngurusin 1 toko saja, kalau nggak fokus, ya nggak untung, ya nggak ada yang beli. Apalagi ini disuruh ngurusin 5 toko. Nah, 5 toko di online. Saking mudahnya hari ini buka toko di online. Kenapa tidak dimanfaatkan betul untuk menjaga lapaknya, untuk mempercantik lapaknya, untuk meramaikan lapaknya, untuk apa ya, menghiasi lapaknya dengan sesuatu yang menarik supaya orang mau berkunjung, mau datang. Dicuekin, dianggurin, dibiarin. Ya bagaimana mau tercapai mimpi-mimpinya kalau hanya tidak mau untuk berfokus menjadi seorang pebisnis. Nah, oleh karena itu menjadi seorang pebisnis itu memang butuh perjuangan. Harus mau menata kembali jadwal rutin hariannya, gitu ya. Nah, kalau teman-teman pegang catatan, misalnya bagaimana dok contoh jadwal rutin harian sebagai seorang pebisnis online? Misalnya di Instagram nih atau di Facebook. Kalau misalnya seseorang yang misalnya teman-teman sudah menganggap bahwa setiap hari sudah melakukan sesuatu atau sudah update status, itu bisa dibilang mungkin saat ini atau setelah ini, kalau hanya sehari sekali, mungkin bisa dibilang belum melakukan apa-apa. Karena apa? Karena begini, ketika sudah mulai menulis mimpi besarnya, ketika sudah memulai menulis doa-doanya yang ingin dicapai, target harian itu harus mulai dicanangkan. Target teman-teman 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan itu dimulai dari hari ini. Dari hari
day per day. Tidak bisa langsung melompat, 10 tahun ke depan saya langsung hari ini dapat sesuatu yang saya impikan. Kan tidak. Harus dimulai dari day by day, hari ke hari. Jadi hari ke hari itu teman-teman harus mulai untuk menyusun rencana-rencana kerjanya. Nah, supaya apa? Supaya bisa mencapai apa yang diinginkan. Nah, ini sudah dibantu nih. Nah, terus, nah, pada kegiatan harian, misalnya di Facebook, dimulai misalnya dari pagi hari. Nah, teman-teman sudah mulai bangun pagi hari itu setelah mempersiapkan atau bahkan sebelum menyiapkan makanan, bisa jadi teman-teman sudah mulai menulis statusnya di WA-nya, di Facebook-nya, di statusnya, status ya. Teman-teman kalau punya postingan nggak di like, nggak di komen, itu jangan sedih. Kadang-kadang di status itulah justru kelihatan bahwa banyak orang yang perhatian, banyak orang yang masih menonton kegiatan teman-teman di sosial media, masih tahu kalau teman-teman itu masih aktif sebagai seorang beauty consultant di RW Skincare. Dimulai dengan awal pagi hari dengan status mendoakan. Nah, jangan langsung status itu ditulis ya. Nah, pagi hari dimulai dengan status mendoakan misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-temanku hari ini dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, semangat bersama keluarga. Saya doakan mudah-mudahan yang jualan rezekinya lancar. Nah, status-status seperti itu kan menarik perhatian orang, benar nggak? Makanya suka ada yang kopas ya, status-status mendoakan seperti itu. Dan ternyata saudara yang baik itu bukan berarti saudara yang selalu setiap hari datang atau membawakan makanan, tidak. Saudara yang baik itu adalah saudara yang mendoakan saudaranya, sesamanya. Seperti itu ya. Nah, itu bisa dilakukan di pagi hari mendoakan teman-temannya. Atau bisa status yang bertanya, masa apa nih Bun pagi hari ini? Ya, kayak gitu. Itu bisa menarik minat orang untuk berkomentar. Nah, ketika orang berkomentar, jadi statusnya tidak selalu harus berjualan. Nah, itu bisa dilakukan misalnya nanti juga di siang harinya. Seperti itu. Atau juga bisa di status WA-nya. Karena kalau status WA bisa terus-terus berganti ya. Bisa terus di apa namanya di posting kayak gitu ya. Kalau di Facebook kan terlalu seringnya status juga sebenarnya juga tidak terlalu bagus juga. Ada jam-jam tertentu di Facebook, yaitu nanti di lain kesempatan kita bisa bahas kapan efektifnya menulis atau menposting Instagram, Facebook, ya seperti itu. Tapi kalau status itu bisa di WhatsApp, bisa di status Facebook, di statusnya Instagram, itu juga akan ada yang melihat. Nah, bisa mendoakan. Terus bisa menceritakan. Storytelling itu menarik teman-teman. Storytelling atau menceritakan tentang kehidupan teman-teman, menceritakan tentang kegiatan teman-teman, sesuatu yang menarik untuk bisa dilihat oleh orang lain. Nah, saya kasih bocoran, kalau teman-teman bingung dengan cara membuat status, ini sebenarnya kan pakai Android ya, atau pakai iPhone ya. Nah, teman-teman bisa tuh install atau bisa gunakan ChatGPT, atau bisa gunakan Gemini. Di situ apapun pertanyaannya teman-teman, apa yang Suaranya teman-teman putus, pengen Dok. tahu, misalnya status pagi ini yang memotivasi, nah, dia akan bisa membantu teman-teman untuk membuat status yang baik. Namun terlalu mengandalkan GPT atau terlalu mengandalkan Gemini atau AI semacam itu, nah tidak mengasah kemampuan teman-teman. Apakah tidak jelas suaranya? Putus-putus, Dok. Oke, coba ya kita. Suaranya putus-putus, Dok. Oke, coba. Gimana? Sudah jelas? Putus-putus. Di tempat saya jelas, dokter. Sudah, Dok. Alhamdulillah, Dok. Kalau di tempat saya bagus, Dok. Di Bogor. Oh, oke. Udah jelas, Dok, Batam, Dok. Oke, siap. Mungkin sinyalnya ya yang putus-putus. Mohon maaf. Jadi suaranya Oke, nanti putus-putus, Dok. Oke, nanti yang merasa putus-putus nanti bisa cek kembali di YouTube ya. Cek kembali di YouTube. Nanti ini direkam nanti bisa kita post lagi di sana. Nah, Oke, siap. Jadi status harian itu bisa bermacam-macam teman-teman. Tidak harus selalu jualan. Nah, bisa status storytelling, kegiatan harian. Makanya kenapa video-video Reels atau video-video TikTok, kegiatan-kegiatan harian itu sangat diminati.
Bahkan suka ada ya yang sampai kegiatan-kegiatan sekedar makan sambal dengan tempe atau mungkin mandi lumpur gitu ya, banyak peminatnya gitu kan. Ya karena memang kegiatan aktivitas harian itulah yang hari ini banyak ditonton orang. Nah, kalau masih malu-malu bikin video ya tulis narasi atau kata-kata. Tapi akan lebih bagus sekali kalau teman-teman mengupload video harian teman-teman. Nah, itu juga bisa meningkatkan kunjungan, minat orang untuk melihat Facebook atau IG atau Reels teman-teman. Oke ya. Nah, itu ya. Terus mulai juga dengan akhirnya ketika pagi-pagi sudah mendoakan, sudah menceritakan kegiatannya, bisa mulai dengan kegiatan memposting produk jualannya. Nah, memposting produk jualannya yang paling utama disertai dengan keterangan yang jelas. Keterangan yang jelas dan juga kalau tersedia testimoninya. Nah, di DR Skincare ini testimoninya banyak ya. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk upload produknya dan juga testimoninya. Supaya apa? Bisa meyakinkan orang untuk semakin bersemangat mencoba produk-produk yang teman-teman tawarkan. Jadi ya. Nah, terus selanjutnya kita ketika ada komen jangan lupa ditanggapi yang baik. Ditanggapi yang baik karena itu bisa menimbulkan pembicaraan di komen. Kalau perlu ketika dia komen, jawabnya jangan singkat-singkat. Jawabnya adalah dengan pertanyaan juga. Supaya apa? Supaya postingan teman-teman itu banyak komennya. Kalau banyak komennya, itu akan muncul terus di beranda-berandanya teman-teman. Akan muncul di berandanya teman-teman yang lain juga. Ini apa sih kok pembicaraannya menarik sekali? Ya gitu. Nah, tapi kalau di postingan saya, mohon maaf ya, kalau teman-teman komentar mungkin saya tidak balas satu persatu ya, karena kalau saya balas satu persatu mungkin waktu saya habis untuk balas komentar, gitu ya. Mohon maaf ya. Tapi ketika teman-teman komentarnya masih sedikit, jangan lupa untuk membalas setiap komentar. Nah, membalas setiap komentar karena ketika terjadi pembicaraan di dalam komentar itu akan membuat traffic dari sosial media teman-teman itu turut naik. Nah, itu ya. Di siang hari bisa untuk posting produknya, bisa posting testimoninya seperti itu. Ya. Jadi di WA-nya juga dimanfaatkan betul untuk memposting status mendoakan, status yang baik, promosi produknya biar orang penasaran juga kayak gitu. Nah, biar orang penasaran juga. Oke ya. Kalau di TikTok ya teman-teman bisa post video, ya tadi post video harian aja nggak apa-apa. Siapa tahu posting video yang mohon maaf ya mungkin hanya sekedar iseng aja, woi siapa tahu bisa meledak gitu ya. Dan teman-teman itu bisa buat konten atau panduan konten sebanyak-banyaknya melalui ChatGPT atau melalui Gemini. Nah, melalui ChatGPT atau Gemini teman-teman bisa mendapatkan masukan, ide-ide kreatif yang bisa dilakukan untuk dalam waktu seharian itu membuat konten. Di Gemini bisa tulis ide konten harian sebagai penjual skincare, ide konten harian sebagai seorang ibu rumah tangga yang jam 9, jam 10 masih nganggur di rumah. Nah, sedetail itu aja bisa. Melalui ChatGPT itu bisa. Nah, misalnya mau, nah ini kasih contoh ya. Buatkan ide konten sebagai seorang ibu rumah tangga yang jam 10 masih nganggur di rumah, gak ada kerjaan. Coba kayak gitu ya. Itu nanti muncul coba ya. Nah, coba nih. Kasih contoh nih sama Mas Biro nih. Kita lihat ya, keluar enggak? Enggak, tuh. Muncul ya. Nah, berbagi tips dan trik. Wah, berbagi tips memasak sambal bawang ala Mbak Dahlia misalnya. Nah, itu bisa kan? Nah, berbagi trik misalnya memanfaatkan botol kemasan DRW Skincare sebagai apa kayak gitu misalnya. Nah, itu jadi dia akan keluar banget nih, banyak banget nih konten bisnis juga bisa. Nah, menjual produk DRW Skincare atau membangun bisnis online. Nah, jadi kontennya itu banyak sekali. Banyak sekali dan sebenarnya teman-teman juga bisa ngasih kata kunci menjadi seorang ibu rumah tangga, membuat konten sebagai seorang ibu rumah tangga, tapi HP-nya tapi tidak jago bikin video. Nah, ide konten bagi seorang ibu rumah tangga yang tidak jago bikin video. Nah, itu juga bisa. Nah, ini nanti keluarnya apa coba? Untuk ibu rumah tangga yang tidak jago bikin video.
Apa tuh keluarnya nih? Coba ya. Ini kok. Nih. Nah, itu kan. Oh, kalau yang nggak jago video bisa tuh bikin konten tertulis, ya gitu ya. Ada saran-sarannya di situ. Banyak ternyata. Nah, itu teman-teman bisa dipandu oleh Gemini kayak gitu-gitu. Jangan ragu-ragu memanfaatkan teknologi yang ada, gitu ya. Nah, jadi banyak sekali resource atau sumber-sumber ilmu hari ini. Jangan merasa bahwa tidak bisa. Semuanya hari ini sudah sangat banyak dibantu oleh teknologi. Nah, ide apapun itu. Jadi ide bikin status itu pun juga bisa dibantu oleh Gemini atau dibantu oleh ChatGPT. Gemini atau ChatGPT semuanya gratis. Nah, semuanya gratis. Nah, bisa dari Google-nya teman-teman di gemini.com kayak gitu. Nah, itu nanti di situ teman-teman nanya apapun akan dibantu. Nanya PR-nya anaknya juga, kalau teman-teman kesulitan untuk membantu menjawab PR-nya anaknya, itu dibantu di Gemini nanti juga ada gitu ya. Nah, di situ ada, bisa dibantu oleh mereka. Oke ya, tapi jangan ngajarin anaknya ya, nanti anaknya nanti pakai Gemini juga nanti jadinya malah repot gitu ya. Jangan, biar maknya aja yang tahu rahasianya. Nanti anaknya pakai Google, pakai Gemini, malah jadinya malah ketergantungan nanti. Gitu ya. Oke. Itu ya teman-teman ya. Jadi banyak ide yang bisa teman-teman lakukan, banyak saran yang teman-teman lakukan. Gemini ini bisa jadi sebagai penasehat pribadi lah, membantu saja ya. Jangan jadi yang diandalkan misalnya. Bahkan ketika teman-teman mau masak, bingung pagi hari itu, Gemini jadilah chef pribadi saya. Kasih tahu dong menu harian yang enak dari bahan baku sederhana. Nah, itu bisa ngasih ide teman-teman untuk memasak dengan bahan sederhana juga hari itu juga. Di rumah cuma tersedia loncang atau seledri dan wortel serta telur satu. Ide dibantu dong ide masak apa hari ini. Nah, itu kan juga bisa jadi ide konten sebenarnya. Bisa jadi ide konten. Dengan teman-teman menyiapkan atau di video ini loh saya punya bawang, telur, garam. Nah, ternyata bisa jadi apa gitu. Oh, bisa jadi omelet gitu ya. Nah, itu juga ide yang banyak bisa dilakukan. Oh ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi mulailah untuk mereschedule atau membuat jadwal ulang kegiatan-kegiatan harian yang diselipkan kegiatan sebagai seorang pebisnis online. Jadi kegiatan bisnisnya sehari 24 jam itu jangan hanya 5 menit update satu sudah dianggap selesai. Tapi lakukan banyak hal yang bisa dilakukan untuk membangun tokonya, membangun sosial medianya, membangun marketplace-nya, membangun WA bisnisnya. Nah, itu ya. Nah, jadi memang repot kalau nggak dilakukan, tapi ya itu tadi, untuk mencapai mimpi besarnya ya jadi susah. Untuk mencapai mimpi-mimpi besarnya juga jadi sulit untuk diwujudkan. Padahal saya paham teman-teman itu repot. Saya paham teman-teman itu apa namanya waktunya terbatas sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita. Tapi coba dirinci lagi, di reschedule lagi. Apakah benar bahwa waktu saya 24 jam itu benar-benar bermanfaat? Atau jangan-jangan kalau benar-benar dirinci jam per jam, atau jangan-jangan waktu-waktu saya hari-hari itu banyak yang mudarat atau banyak yang tidak mubazir gitu, yang mubazir kayak gitu. Coba dirincikan. Jangan sampai benar-benar kita hidup 60 tahun, 70 tahun itu tidak bermakna, teman-teman. Karena 30 tahun atau 20 tahun hidup teman-teman itu hari ini digunakan untuk tidur. Kalau sehari itu tidur itu idealnya 6 jam. Itu kalau usianya 60 tahun, maka sepertiga hidup teman-teman itu hanya untuk tidur. Jangan sampai 40 tahunnya digunakan untuk sesuatu yang sia-sia. Mendingan tidur, nggak dosa gitu kan, daripada melakukan kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Nah, oleh karena itu pastikan bahwa kegiatan teman-teman itu benar-benar bermakna setiap harinya. Yakin deh kalau bermakna, kalau semuanya tercatat, semuanya terschedule, mimpi itu akan jauh lebih cepat teman-teman capai atau raih. Yakin banget akan cepat dicapai atau diraih. Ya teman-teman ya, jangan ragu-ragu. Catat mimpinya, catat doa-doanya, catat
kegiatan harian, supaya tahu, bisa mengukur bahwa hidup saya itu setiap harinya benar-benar bermakna, ya, bahwa hidup saya itu setiap harinya benar-benar bermanfaat, memiliki tujuan yang jelas, memiliki mimpi-mimpi dan harapan yang jelas yang harus diperjuangkan. Doa itu yang teman-teman hari ini tulis itu pasti dikabulkan. Hanya waktunya itu bisa jadi tidak hari ini. Dikabulkannya bisa jadi 1 tahun lagi, tapi masih dikabulkan. Dan akan datang di waktu yang bukan datang di waktu yang teman-teman butuhkan. Insya Allah, percaya, yakin itu janji Allah, ya. Bukan janjinya Dr. Wahyu, bukan, tapi janji Allah. Oke ya, oke. Slide habis ya Mas Wira ya. Nah itu ya. Jadi agen harian itu sebagai pebisnis online ternyata banyak ya. Kalau mau dirunut ya sama orang yang bekerja sehari 8 jam, sehari 9 jam, sehari 7 jam. Ya, pebisnis online itu jangan hanya beraktivitasnya 5 menit saja. Terus sudah dianggap selesai. Nah, teman-teman mau fokus nggak nih bisnis? Atau hanya coba-coba? Ya kalau coba-coba, ya nggak apa-apa juga, nggak salah juga. Tapi ya hasilnya jangan disalahkan kalau hanya coba-coba. Jangan terus mengeluh bahwa susah banget saya jualan, susah banget saya closing. Bahkan hari ini teman-teman harus punya mimpi atau target. Kalau yang hari ini belum laku, ya, saya harus bisa jualan sehari 1 paket. Harus mulai menuliskan targetnya. Saya mulai hari ini harus bisa jualan sehari 1 paket. Kalau sehari 1 paket, teman-teman, itu gajinya per bulan itu bisa dibayangkan. Minimal dapatnya udah bisa 1.500.000 sampai 2 juta. Kayak gitu. Itu kalau sehari 1 paket. Ya, teman-teman ya. Jadi, apalagi kalau bisa 2 paket, 3 paket. Bisa nggak mencapai itu? Bisa, om, yang sehari-hari 100-an paket juga ada. Yang hari-hari 50 paket juga ada. Kalau dia bisa, kenapa teman-teman nggak bisa? Ya pasti bisa juga. Yakin bisa diraih. Gitu. Ya. Jadi nggak ada yang nggak bisa ya hari ini ya teman-teman ya. Saya yakinkan ke teman-teman harus punya mimpi yang besar, semangat yang besar, supaya apa? Supaya marwah keluarga, martabat keluarganya bisa meningkat, bisa lebih banyak takut, bisa banyak berbagi, bisa banyak membahagiakan orang tua, bisa banyak Amin. membahagiakan anak-anak, bisa Amin. tidak tidak disepelekan oleh pasangan kita, karena kita berdaya, kita mampu. Amin ya Allah. Bukan berarti ketika mampu kita jadi sombong, bukan ya, tapi kita itu memiliki apa ya, kita itu memiliki kesempurnaan, kehebatan. Kita tuh diciptakan sempurna ya, makhluk yang sempurna gitu. Oleh karena itu sebaik-baik bentuk gitu kan, sebaik-baik bentuk. Oleh karena itu ya kita harus memanfaatkan itu juga dengan sebaik-baiknya. Ya teman-teman ya. Nah, alhamdulillah sudah masuk pukul 7. Nah, saya harus kembali lagi ke tempat pelatihan. Dan mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat ya teman-teman ya. Sedikit tapi Amin. berguna. Siap, dokter. Amin. Makasih dok. Sekali lagi mohon maaf kalau mungkin Terima kasih dokter. ya Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Ilmunya. Terima kasih dokter. ya sama-sama teman-teman. Sama-sama teman-teman. Sebenarnya ketika saya bicara, ketika saya menuliskan sesuatu, itu sebenarnya saya sedang belajar juga teman-teman. Nah, saya sedang belajar juga. Oleh karena itu saya usahakan untuk materi-materinya Terima kasih ya dokter. bisa bervariasi, bisa banyak hal yang akan kita gali seperti itu ya. Alhamdulillah hari libur tanggal merah, Terima tapi kasih ya katanya dokter. tembus 500. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dura mungkin bisa difoto dulu sebelum keluar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya saya mute biar kondusif fotonya. Hehehe. Oke, semuanya kameranya dibuka. Buka, ayo. Ayo. Ayo teman-teman on cam semua, mohon dinyalakan kameranya. Oke, ada 21 halaman ya. Halaman pertama 1, 2, 3. Halaman kedua 1, 2, 3. Halaman ketiga 1, 2, 3.
Saya sambil 4. pamit ya Mas Viro ya. Siap, Terima siap, kasih Dok. teman-teman Terima BD kasih. Consultant dari Skincare. Terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Mas Viro, Pak Erik, Bu Ani, dan seluruh tim DRW Skincare dan DRW Corpora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih dok. Waalaikumsalam. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join. Untuk absennya ada tadi link ya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di ngobar selanjutnya bersama teman-teman kelas atau narasumber yang lain. Terima kasih semua, fotonya kita share di grup nanti ya. Selamat malam.